Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nanta dengan NPM 2213023053 dari kelas 4A. Di sini saya akan menunjukkan produk yang telah saya buat, yaitu berupa PPT menggunakan Canva yang berisi materi sel elektrolisis sebagai syarat pengumpulan UTS PBT. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3.5 menerapkan hukum atau aturan dalam perhitungan terkait sel elektrokimia. Adapun indikatornya yaitu 3.3.8 menggambarkan dan menjelaskan susunan sel elektrolisis beserta fungsi tiap bagiannya. 3.3.9 menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada larutan atau cairan dengan elektroda aktif ataupun elektroda inert. Yang ketiga, 3.5.1 menerapkan konsep hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrokimia. Apa itu sel elektrolisis? Seorang ahli dari Inggris bernama Maxwell Faraday mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit dan ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Proses penggunaan arus listrik atau untuk menghasilkan reaksi kimia disebut sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Dalam elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta karena listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Proses elektrolisis dimulai dengan memasukkan elektron dari arus listrik searah ke dalam larutan melalui kutub negatif. Berikut adalah diagram elektrolisis. Pada sel volta, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Juga pada sel elektrolisis, pembelian kutub negatif dan kutub positif didasarkan pada potensial yang diberikan dari luar. Dalam suatu elektrolit terdapat kation atau ion positif dan anion atau ion negatif yang berasal dari ionisasi elektrolit. Jika kita alirkan arus dalam elektrolit tersebut, maka kation akan mengalami reduksi, anion akan mengalami oksidasi. Kation akan menuju ke katoda atau tempat terjadinya peristiwa reduksi, sedangkan anion akan menuju ke anoda yaitu tempat terjadinya peristiwa oksidasi. Jadi, dalam sel elektrolisis, katoda merupakan elektroda negatif sebab dituju oleh ion positif. Sedangkan anoda adalah elektroda positif sebab dituju oleh ion negatif. Dalam sel elektrolisis dapat terjadi di lelehan dan dapat terjadi di larutan. Pada lelehan, sel berbentuk ini hanya berlaku untuk senyawa ionik dengan tidak ada zat pelarut atau tidak adanya H2O, hanya ada kation dan anion. Katodenya berupa kation itu langsung direduksi dan anodenya berupa anion yang langsung dioksidasi. Pada larutan ini terdapat larutan inert dan larutan tidak inert. Pada larutan inert atau elektroda tidak bereaksi, elektroda yang digunakan adalah platina atau PT dan karbon. Jika di aturan katoda akan terjadi reaksi reduksi. Untuk ini terjadi persaingan antara kation atau air. Untuk itu kita harus mengetahui posisi H2O dalam deret volta. Pada PPT sudah saya cantumkan deret volta, di mana yang sebelah kanan itu yang direduksi adalah kation tersebut, sedangkan yang semakin ke kiri yang direduksi adalah H2O. Nah, pada katoda dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama yang direduksi H2O. Contohnya 2H2O dalam
fasa liquid ditambah 2 elektron menjadi 2O- dalam fase aqueous ditambah H2O dalam fase gas. Kemudian yang kedua ada golongan transisi yang direduksi kation tersebut. Misalnya ada Fe3+ dalam fase aqueous ditambah 3 elektron menjadi Fe dalam fase solid. Kemudian ada Ni2+ dalam fase aqueous ditambah 2 elektron menjadi Ni solid. Jika di aturan di anoda terdapat dua juga. Yang pertama, anion mengandung oksigen. Contohnya NO3 negatif, SO42 negatif yang dioksidasi dengan H2O. Contohnya ada 2H2O dalam fase liquid menjadi 4H+ dalam fase aqueous ditambah O2 dalam fase gas dan ditambah 4 elektron. Yang kedua, anion tidak mengandung oksigen, misalnya Cl dioksidasi oksidasi anion. Contohnya 2Cl negatif dalam fase aqueous menjadi Cl2 dalam fase aqueous ditambah 2 elektron. Selanjutnya, larutan dalam keadaan tidak inert atau elektrode bereaksi. Itu elektrode yang digunakan ada tembaga Cu, perak atau Ag, nikel atau Ni, besi, Fe, dan lain sebagainya. Elektrode yang digunakan kebanyakan adalah logam. Dengan demikian, elektrode mempengaruhi pada reaksi oksidasi di anode. Jadi, elektrode yang bereaksi hanya di anode. Sedangkan di katode, elektrode tidak akan bereaksi. Ketentuan dalam sel ini adalah katode itu seperti ketentuan kation pada larutan dengan elektrode tidak bereaksi atau inert tadi, sedangkan anode dioksidasi elektrode tersebut, apapun anionnya tidak diperhatikan. Selanjutnya adalah hukum Faraday. Maxwell Faraday adalah seorang ahli kimia yang telah menemukan hubungan antara jumlah arus listrik yang dibutuhkan dengan massa zat yang dibebaskan pada proses elektrolisis. Faraday menemukan beberapa kaidah perhitungan elektrolisis yang dikenal dengan hukum Faraday. Adapun bunyi hukum Faraday yang pertama, hukum Faraday 1 ialah jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan jumlah rumus listrik melalui elektrolisis. Rumus hukum Faraday 1 adalah W sama dengan AR dikali T dikali I per N dikali 96.500, di mana W adalah massa endapan satuannya gram, AR adalah massa atom relatif, T adalah waktu dalam satuan detik, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan N adalah giloxnya. Kemudian hukum Faraday 2 berbunyi jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekuivalen zat tersebut. Adapun rumusnya adalah W1 dikali AR1 per N1 sama dengan W2 dikali AR2 per N2, di mana W adalah massa endapan dalam satuan gram, N adalah gilox, dan AR adalah massa atom relatif. Sekian produk yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Kenapa saya menggunakan aplikasi Canva? Karena Canva memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Canva ini menyediakan ribuan template yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti presentasi, poster, media sosial, kartu ucapan, dan lain sebagainya. Adanya template ini mempermudah penggunaan untuk mendesain sehingga lebih cepat dan mudah. Selain itu, Canva ini menawarkan berbagai elemen desain seperti gambar, icon, font, dan ilustrasi yang bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Kalau kita menggunakan gratis itu akan lebih menghemat biaya pengeluaran. Canva ini juga bisa diakses melalui web ataupun aplikasi mobile, sehingga penggunaannya bisa mengakses dan mengedit desain mereka di mana saja dan kapan saja. Canva ini juga menyediakan berbagai alat pengeditan seperti memotong gambar, filter, efek,
teks, dan penyesuaian warna yang mudah digunakan sehingga pengguna akan menghasilkan desain lebih profesional dengan cepat. Canva ini juga bisa menyediakan memiliki pustaka media yang luas, termasuk foto, video, dan musik yang dapat digunakan untuk membuat konten multimedia yang baik. Sekian produk yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.